kita lanjutkan pada pembicara kedua, yaitu Dr. Nirsawarto. Kami persilahkan dimulai. Makasih dok, bentar saya screen dulu ya dok. Ya silakan, sambil saya bacakan CV-nya ya. Dr. Nirsawarto lahir di Padang 7 Juli 19 tahun berapa ini dokter? 19 Juli 1973 ya. Menjadi staf pengajar. Ya, baik ya. Sekarang ada kelihatan, Dok? Sudah. Silakan, boleh langsung dimulai. Oke, terima kasih Dr. Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan apa yang tadi telah dijabarkan oleh Dr. Sigit, yaitu mengenai sekarang bagaimana kita melakukan pemeriksaan pendengarannya. Di penilaian pendengaran itu yang harus kita pahami adalah kalau kita berhadapan pada seorang bayi dan anak itu tentu akan berbeda dengan berhadapan dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa, apapun yang kita instruksikan, kita akan bisa terjadi dialog dua arah, sehingga penilaian kita lebih mudah. Kita bisa menginstruksikan, kita bisa memerintahkan. Tetapi pada anak tidaklah demikian. Pada bayi bagaimana kita bisa menyuruh dia melakukan apa yang ingin kita lakukan. Oh ya, kapan pemeriksaan pendengaran dapat dilakukan? Pada prinsipnya, fungsi pendengaran seseorang itu sudah dapat dinilai mulai dari awal kelahiran. Ketika dia terlahir, itu detik itu dia terlahir sudah bisa dilakukan. Tetapi biasanya karena faktor teknis, biasanya kita melakukan pemeriksaan penilaian pada hari kedua. Karena di awal-awal biasanya liang telinga anak itu masih penuh dengan cairan-cairan ketuban. Kemudian kita juga harus memahami rangkaian-rangkaian perkembangan kemampuan berbicara seorang anak. Kapan dia harus menangis, kapan dia harus mengoceh, kemudian kapan dia memberikan respon, kemudian kapan dia berkata-kata. Oke. Di dunia dikenal dua macam pola screening atau pemeriksaan awal pendengaran pada bayi dan anak. Dahulu dilakukan yang bersifat targeted newborn hearing screening. Artinya pada bayi-bayi yang berisiko saja dilakukan pemeriksaan pendengaran. Yang berisiko itu seperti misalnya dia dirawat di NICU, dia mempunyai riwayat dari keluarganya mempunyai gangguan pendengaran, infeksi, meningitis, kemudian dia mengalami kelainan di daerah kepala. Itu pada bayi-bayi yang berisiko itu saja yang dilakukan. Ternyata sejalan dengan waktu didapatkan lebih dari 50% orang yang di kemudian hari dia mengalami gangguan pendengaran, ternyata dia tidak termasuk di program yang screening ini, sehingga beralihlah program screeningnya bersifat universal newborn hearing screening, yang artinya seluruh bayi yang lahir, apakah dia berisiko mengalami gangguan pendengaran atau tidak, itu dilakukan screening di awal kelahiran. Screening bisa dilakukan di hari kedua atau sedapat mungkin sebelum dia meninggalkan rumah sakit. Kalau misalnya dia terlahir bukan di fasilitas yang mempunyai kemampuan untuk melakukan screening pendengaran, diharapkan dia sudah dilakukan screening di tempat yang mempunyai fasilitas paling lambat usia 1 bulan. Ini adalah gambaran dari sistem pendengaran kita. Jadi saya ingin memberikan gambaran, kalau kita mau melakukan evaluasi pendengaran, kita tidak terlepas dari jaras ini, di mana jaras pendengaran itu dimulai dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, kemudian jaras saraf sampai ke otak, melalui batang otak sampai nanti ke
korteks. Kalau kita mau melakukan penilaian fungsi pendengaran seseorang, tentulah kita harus runut berdasarkan alur ini, yaitu kita periksa telinga luarnya, periksa telinga tengahnya, kemudian kita periksa telinga dalamnya, kita periksa jarak saraf sampai ke korteks. Inilah yang harus kita lakukan penilaian. Nah, sekarang bagaimana kita menilai yang alur seperti ini? Oh ya, untuk menilai pendengaran bayi dan anak secara garis besar itu dibagi atas pemeriksaan yang subjektif dan objektif. Pemeriksaan subjektif itu artinya kita cuma menilai bagaimana respon dari si anak. Kita tidak menilai dari nilai-nilai dari yang jaras tadi. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan seperti BOA, VRA, dan CPA. Ini sebenarnya pembeda dari masing-masing ini adalah kemampuan si anak merespon. Seperti BOA. BOA bisa kita lakukan biasanya pada bayi 6 atau 5 bulan ke bawah. Karena tentu dia belum mempunyai kemampuan untuk merespon suara. Dia belum bisa terlalu kepalanya, belum bisa menoleh ke kanan ke kiri, belum bisa terlalu mencari sumber suara. Ketika dia sudah berumur lebih, nanti bisa kita lakukan VRA, di mana di sini kita sudah bisa melihat kemampuan si anak untuk mencari asal suara. Dan pada anak yang lebih besar, kita sudah bisa yang melakukan play audiometry, di mana kita kombinasikan pemeriksaan kita ini dengan cara-cara bermain. Kemudian pemeriksaan objektif adalah kita menilai bagian per bagian dari sistem pendengaran yang disampaikan tadi, di mana kita periksa telinga luarnya tentu dengan otoskopi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam, kita periksa telinga tengahnya dengan timpanometri. Kemudian masuk ke dalamnya, ke koklea, kita periksa dengan OAE. Kemudian masuk ke jarak sarafnya, kita periksa dengan ABR dan ASSR. Sekarang satu-satu coba kita ulas pemeriksaan BOA. Pada BOA kita lakukan pada anak yang kurang dari 6 bulan, di mana dia masih mempunyai keterbatasan dalam merespon suara, keterbatasan dalam menggerakkan organ tubuhnya. Yang bisa kita nilai di sini adalah respon atau refleks-refleks yang ada pada dirinya, seperti kedipan mata, dan dia mengenjangkan tangan atau kakinya. Nah, jadi caranya adalah dengan memberikan suara yang telah sedapat mungkin telah terkalibrasi. Kita berikan suara, apakah berasal dari alat-alat sound system kita yang sudah terkalibrasi. Kemudian kita lihat ada tidak respon alami yang muncul. Itu bisa berupa kedipan mata, bisa berupa bergerak otot-otot tangan dan kakinya, atau nampak keterkejutan ketika mendengar suara. Kemudian VRA. Ini kita lakukan pada anak yang lebih besar, di mana dia sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Kita berikan suara yang sudah terkalibrasi. Nah, di sini bedanya adalah kita memberikan hadiah. Jadi ketika ini kita bisa merancang sebenarnya dalam sebuah ruangan ada satu sumber suara dan ada satu hadiah berupa pandangan mata terhadap sesuatu yang menarik. Bisa dalam bentuk boneka yang bergerak, bisa dalam bentuk visual yang bergerak. Jadi pertama kita situasikan ketika si anak mendengar bunyi yang kita berikan, stimulus kita berikan, kita berikan hadiah berupa pandangan mata tadi. Apakah berbentuk boneka yang bergerak atau berbentuk visualisasi yang bergerak. Nah, kemudian ini kira seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini play audiometry. Di sini pada anak yang lebih besar yang sudah bisa beraktivitas banyak. Jadi seperti pertama kita kondisikan dia memainkan satu mainan, misalnya memasukkan bola pada satu lubang. Kemudian nanti kita akan mengkondisikan kalaulah dia mendengar suara kita berikan, dia akan melakukan gerakan itu. Di awal kita harus mengkondisikan dulu permainan. Dan yang harus diingat ini adalah
permainan yang tentu menyenangkan bagi si anak. Nah, seperti ini. Ketika dia mendengar, dia melemparkan bola. Oke. Sekarang kita masuk pada yang 3 di awal tadi adalah pemeriksaan subjektif yang sifatnya kuantitatif. Kita di sana tidak lebih bersifat kuantitatif sebenarnya. Kita masuk pada pemeriksaan yang bersifat subjektif. Pemeriksaan subjektif, kita tidak membutuhkan respon sadar dari si anak. Karena yang kita harapkan di sini adalah respon dari tubuh si anak. Nah, pertama timpanometri. Timpanometri adalah pemeriksaan untuk menilai bagaimana kondisi dari telinga tengah. Dari gambaran yang saya sampaikan di sini, ini bentuk alatnya. Kemudian ini akan bentuk akhirnya berbentuk seperti ini, kurva-kurva seperti ini, dan ini kira mekanismenya. Jadi alat akan memberikan tekanan melalui liang telinga yang disalurkan ke membran timpani. Kemudian tekanan tadi tentu akan dibalikkan kembali ke si alat. Nah, nanti yang dinilai adalah bagaimana pola dari pembalikan tekanan tadi. Kalaulah tekanan di telinga tengah normal, dia akan berbentuk seperti gambar yang tipe A ini. Pengertian dari telinga tengah normal itu adalah tekanan di liang telinga sama dengan tekanan di telinga tengah. Tapi kalau terjadi keadaan patologi seperti misalnya ada cairan di telinga tengah, tekanan yang diberikan oleh si alat tentu tidak akan dipantulkan, akan diredam sehingga dia akan berbentuk flat. Kalau misalnya ada kekakuan dari tulang-tulang di telinga tengah, tentu pembalikan ini akan berkurang sehingga dia akan lebih datar. Dan kalau terjadi tekanan negatif di telinga tengah, nah di sini berbentuk C, artinya ini akan tergambar bahwa arah kurva ini ada bergerak ke kiri. Jadi timpanometri adalah menilai bagaimana kondisi dari telinga tengah. Kemudian masuk ke dalam lagi. Waktunya 3 menit lagi. Oh iya dok. Dokter. Jadi tadi kita sudah masuk telinga tengah, kemudian masuk ke dalam lagi yaitu ke telinga dalam. Pertama koklea. Koklea bisa dinilai dengan memakai alat namanya OAE atau acoustic emission. Prinsip dari OAE ini adalah menilai emisi yang dikeluarkan oleh koklea yang dihasilkan respon terhadap stimulus yang diberikan alat. Jadi alat memberikan suara, kemudian sebagian kecil dari suara yang diberikan alat tersebut akan masuk ke koklea, kemudian koklea akan mengeluarkan emisinya atau energi sampingannya yang akan dibalikkan kembali ke sisi luar. Sama ibarat emisi, misalnya kalau mobil ada emisinya berbentuk gas, kalau bunyi di sistem pendengaran kita, emisinya dalam bentuk suara. Berapa besaran suara ini itu menentukan apakah kokleanya bagus atau tidak. Dalam screening, kita cuma memakai istilah pas dan refer. Artinya kalau pas berarti emisi yang dikeluarkan koklea bagus. Artinya kita bisa menyimpulkan kokleanya bagus. Kalau pas. Kalau refer, artinya emisi yang ditangkap oleh alat itu tidak bagus. Artinya kokleanya tidak bagus. Dan kita masuk lebih ke dalam lagi ke jarak saraf. Setelah tadi kita meriksa telinga tengah, kemudian koklea, kita masuk ke jarak saraf. Itu bisa dengan EBR, atau kita biasa menyebut BERA. BERA itu banyak variannya. Ada automatic BERA, ada BERA yang konvensional, kemudian ada BERA Tonsberg dan klik. Nah, kalau kita memakai automatic BERA, kita cuma mengenal istilah pas dan refer. Tetapi kalau kita memakai konvensional BERA, kita akan melihat bagaimana respon perjarasan saraf kita terhadap bunyi yang diberikan oleh alat. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Ketika ada suara yang disalurkan oleh alat melalui sistem pendengaran kita, ketika dia sampai di koklea, koklea akan merubah bunyi tadi menjadi energi listrik. Dan energi listrik ini akan bergerak menuju korteks melalui perjarasan saraf. Tubuh kita adalah pengantar listrik yang baik. Sehingga
Energi listrik yang berjalan ini akan diproyeksikan ke sisi luar tubuh. Sama ibarat kalau kita memeriksa EKG, EKG itu diperiksa adalah energi listriknya. Jadi sama, tapi energi listrik di sistem pendengaran ini sangat kecil sekali. Jadi dengan menilai energi listrik yang disalurkan ke sisi luar tubuh ini, kita bisa menilai apakah suara tadi sudah berubah menjadi energi listrik, dan apakah energi listrik ini akan diteruskan ke korteks atau tidak. Ini adalah prinsip dari pemeriksaan BERA. Kemudian, waktunya sudah habis, dokter Mirsa. Kemudian ini ASR, prinsipnya sama dengan BERA. Cuma di sini kita melihat di ujungnya, apakah ketika ada suara, energi listrik terdeteksi tidak di korteks. Hasil akhirnya dalam bentuk audiogram seperti ini. Terima kasih, Dok. Mungkin sekian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.